kepada semuanya, kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Halo, ya teman-teman peserta Tanoto Solar Gathering Virtual 2021, selamat datang. Semoga kita semua di sini sehat dan semangat selalu ya. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih nih, saya seneng nih di chatnya sepertinya ramai. Oke deh, teman-teman, pada kesempatan kali ini teman-teman telah menjatuhkan pilihan masterclass parallel session-nya pada Karatri Anindya Jati. Di kelas kali ini kita akan banyak membahas mengenai creative mindset dan creative partnership dan belajar banyak dari Karatri. Oke, saya nggak mau berlama-lama lagi. Kita mau panggil langsung Karatrinya. Halo Karatri. Halo, Halo selamat siang Kak. semua. Selamat siang Kak Ratri, terima kasih atas kehadirannya ya Kak di sini. Ya, sama-sama. Makasih udah diundang. Iya, kami juga senang banget kehadirannya Kakak bisa bergabung sama kami semua di sini. Teman-teman, sebelumnya nih, tolong dong kalau boleh ya, dibaca itu reminder dari chatnya, tolong dinyalakan videonya biar Kak Ratri merasakan semangat dari wajah-wajah teman-teman juga yang ada di sini ya. Terus jangan lupa tuh, namanya diganti ya, nama lengkapnya. Jadi contohnya misalnya siapa, underscore, nama grupnya. Misalnya saya Mutiara Ezani, underscore, kura-kura suka hura-hura gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, saya mau kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Saya mau memperkenalkan sedikit nih tentang Kak Ratri nih, walaupun pasti teman-teman di sini udah kepo-kepo nih sama Kak Ratri. Cuman saya mau memperkenalkan sedikit tentang siapa sih Kak Ratri itu. Nah, Kak Ratri ini adalah seorang produser seni independen untuk tari, teater, festival seni, dan film independen. Kak Ratri juga bekerja dengan berbagai seniman nasional dan internasional. Kak Ratri juga memproduseri berbagai tour dengan seniman yang direpresentasikan secara lokal dan global. Ngomong-ngomong soal lulusan, Kak Ratri ini lulusan dari S1-nya Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Dan untuk gelar selanjutnya, Kak Ratri menerima gelar Master of Fine Arts in Creative Producing and Management dari Fakultas Teater di California Institute of the Arts di Los Angeles. Luar biasa sekali ya. Jadi hari ini Kak Ratri akan sharing banyak hal tentang creative partnership. Teman-teman juga di sini bakal belajar banyak ya. Dan seumpama teman-teman udah ada pertanyaan nih, nanti setelah sesi sharing dari Kak Ratri, kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa kumpulin pertanyaannya dan nanti bisa ditanyain saat sesi tanya jawab. Oke deh. Karena Kak Ratri udah di sini dan semua teman-teman sudah di sini, dan saya menganggap bahwa semua sudah menyalakan video dan mengganti namanya, oke, kita mau ada foto bersama dulu nih, ya. Karena dokumentasi itu penting, ya. Jadi yang mau pakai lipstik dulu, benerin alisnya dulu gitu ya, yang ciwi-ciwi ya, biasanya kayak gitu, dipersilahkan. Yang cowok-cowok mungkin mau dikebelakangin pakai pomade rambutnya mungkin ya. Oke, kita minta Kak Ivan mungkin atau Kak Jo untuk memfoto kita. Oke, silahkan. Oke, dimulai ya. Mm-mm. Kita 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, terima kasih Kak. Wah, ini senyumnya pada manis-manis sumringah nih. Kayaknya nggak sabar nih denger sharing-nya dari Kak Ratri nih. Udah deh, kamu tuh udahan dulu, udahan Kak Ratri aja gitu. Kayak nuansanya begitu ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, kami serahkan kepada Kak Ratri waktunya. Dipersilakan Kak Ratri. Ayo semuanya kasih reaction tepuk tangan dong, biar Kak Ratri berasa nih semangatnya. Terima kasih, Weh. Muti. Terima kasih juga tim dari Tanoto Foundation yang udah ngundang aku di sini, dan terima kasih teman-teman yang milih untuk hadir di break room yang ini ya. Mungkin sebelum mulai aku cuman pengen apresiasi aja bahwa kita semua sehat di masa pandemi ini, dan ada gimana ya, namanya juga kita mutusin kan untuk di sini untuk belajar bersama, itu sesuatu yang oke banget gitu, walaupun pandemi tetap berupaya dan tetap beraktivitas. Anyway, makasih Muti tadi untuk apa introduction-nya.
Aku nanti akan cerita sedikit juga tentang siapa aku ya. Mungkin kan teman-teman juga belum banyak yang kenal, kayak aku juga belum kenal sama kalian. Nanti semoga bisa kenal lebih lanjut lagi dari sini. Terus mungkin nanti di sesi aku ini, aku nggak pengen terlalu banyak yang ngomong. Jadi ntar akan ada beberapa momen aku spontan aja ngajak kalian ngobrol, dan kalau kalian merasa ingin menanggapi bisa langsung raise hand, atau ya baiknya gitu ya Muti ya, jangan langsung unmute ya. Dan ntar kita bisa dibantu sama Kak Muti untuk manggil namanya. Oke, aku Iya. akan share presentasi aku ya. Share sound, oke. Sip. Oke, semoga lancar. Oke, jadi teman-teman di sini aku akan sharing soal creative mindset dan creative partnership. Tapi juga sebenarnya fokusnya lebih di how to get your creative juices flowing, terutama dalam konteks pandemi yang kita alami bersama-sama saat ini. Di sini aku gimana ya, sifatnya berbagi. Aku bukan siapa-siapa yang bisa ngajarin kalian sesuatu untuk hidup kalian gitu. Cuman harapannya dengan aku berbagi cerita aku bisa apa ya, mungkin memberi sedikit motivasi atau insight soal gimana ya, kalian kan mungkin masih kuliah, aku juga pernah kuliah, dan di masa-masa kalian itu yang menyenangkan sekali, tapi mungkin ada beberapa hal yang masih membingungkan. Jadi harapanku hanya bisa mengisi di situ aja gitu. Dan semoga kita bisa belajar bersama. Oke, aku akan mulai dari sebentar. Sebelum aku mulai ya, yang slide pertama ini, boleh nggak aku nih spontannya udah mulai nih mau nanya dong. Kalian sekarang semester 5 ya pada umumnya? Mungkin bisa gini, atau semester berapa? Oke, semester 5. Berarti umurnya 22, 21 bukan sih? Ada yang ngechat. Oke, sebentar aku buka dulu. 21, 20. Oke, sip. Pas banget ya dugaanku. Aku mau nanya, mungkin bisa ada 3 dari kalian yang bisa menjawab pertanyaanku ini. Waktu kalian umur 15 atau 13 gitu, pasti kita ada yang seneng daydreaming nggak sih? Kayak membayangin nanti hidup tuh kayak apa ya? Aku di umur 20, aku di umur 30 seperti apa gitu. Ada nggak sih? Kalau ada, dan ada yang merasa ingin sharing, mau dong ada yang angkat tangan terus ngomong aja gitu. Kayak, iya Kak, dulu aku ngomong gini, atau ya teman-teman dulu tuh aku mikir aku pengen hidup di mana gitu misalnya. Atau boleh juga di chat sih, ini aku buka kolom chatnya. Oh oke, sip. Siapa nih kamu namanya? Nggak muncul. Tasya raise hand nih, jadi bisa di Oke, sip. unmute sebentar. Tasya Salensia dari Kura-Kura Suka Hura-Hura. Nama grupnya lucu banget. Halo. Hai, ya jadi nama aku Tasya. Mungkin kalau misalkan soal daydreaming nggak cuma pas umur 15 sih Kak, sampai sekarang sih seringnya. Nah cuman kalau daydreaming tuh sebenarnya menurut aku tuh dream aku tuh ada 2 sih. Ada yang lebih yang lucu-lucuan aja, kayak yang lebih bold gitu. Ada yang biasa sih. Kalau biasa mungkin kayak lebih ke kerjanya mau apa nanti gitu. Ya. Mungkin yang aku mau sharing yang lebih bold aja, karena ini sebenarnya aku pengen banget sih. Ya aku tuh selalu bayangin kalau aku udah tua tuh pengen tinggal di rumah apung yang ada di Amsterdam gitu. Jadi kayak di rumah kanal, terus pengen banget jadi buka gerai gorengan gitu. Jadi nanti banyak turis-turis Indo atau apa beli makanan gorengan Indo di situ. Ya ampun, lucu banget. Itu kamu tulis nggak di mana gitu? Tulis sih enggak sih Kak. Cuman aku tuh sering kayak pakai background kayak kalau misalkan aku lagi nge-zoom sama teman, aku suka pakai background kanal Amsterdam gitu. Manifestasi. Iya benar. Oke, ya udah itu dipegang dulu ya, karena nanti at the end of the presentation aku ada sesuatu akan balik ke situ gitu. Tadi yang satu lagi siapa yang akan sharing? Makasih ya Tasya. Ya Kak. Tadi siapa? Ada satu lagi nggak? Atau kita jalan aja? Belum ada nih Kak. Ada Oh, lagi belum. nggak yang mau raise hand? Kayak Tadi aku pikir ada Tasya. 2 orang. Belum ada nih. Nggak apa-apa, aku aja. Kalau gitu dulu waktu aku umur 10 sampai 15 tahun tuh hidup di Kanada.
Terus aku ingat pernah ngomong ke ibuku di masa-masa itu ya, umur mungkin 13 lah. Aku bilang ke ibuku kalau, Bu, nanti kalau aku udah kerja, aku nggak pengen kerja yang membuat aku hidup di satu kota yang sama, datang ke satu kantor yang sama, dan masuk ke cubicle office yang sama setiap hari gitu. Nah itu setelah aku ngomong gitu tuh kayaknya aku nggak akan inget lagi sampai nanti aku terangin ya kenapa aku ngebawa ini di awal-awal. Oke, sekarang balik lagi ke siapa sih aku ya, karena kan kalian belum banyak yang kenal dan kayaknya aku nggak bisa ngomong apa-apa tanpa kalian tahu aku tuh siapa dan kenapa aku ada di depan kalian sekarang ini gitu. Jadi kalau buat aku, I am many layers and I wear many labels. Aku tuh nggak hanya satu aja, one thing. I'm not only one thing gitu. Secara profesional aja, labelku udah segini. Aku pertama program manager di Indonesian Dance Festival atau IDF. IDF ini adalah festival tari kontemporer internasional yang diadakan di Jakarta sejak tahun 92. Dan kebetulan ibuku dan beserta beberapa seniman lain itu adalah co-founder dari IDF ini 30 tahun lalu. Tahun depan kita ke tahun ke-30. Terus kedua, aku seorang creative producer untuk Edgar Arsenault. Edgar ini seorang seniman visual, dia ngelukis, dia ngegambar, dia bikin sculpture. Tapi belakangan, sudah 6 tahun belakang ini, dia juga bikin teater dan film. Nah, aku sebagai creative producer buat karya-karya dia. Kemudian aku juga independent international manager, tadi sudah di-mention sama Kak Muti, untuk beberapa seniman Indonesia. Jadi di situ roleku adalah memperkenalkan karya-karya seniman Indonesia ke luar negeri dan membawa mereka touring. Terus belakangan, sejak tahun 2020 ini, aku menang lotre kan, kalian tahu, aku, ibuku, dan adekku jadi Indonesia's first COVID-19 cases. Surprise gitu ya. Nah, sejak itu aku jadi public speaker tentang pengalamanku dengan COVID dan juga creative entrepreneurship ini gitu. Oke, berikutnya. Kok lock ya? Oh, sebentar. Sorry. Kekunci tadi tanpa sengaja. Oke. Terus what is it that I do gitu dengan role-role tersebut. Itu aku tadi nggak nyebut identitasku sebagai hanya Ratri ya secara personal gitu, tapi itu tadi identitas profesi aku. Jadi secara profesi yang aku lakukan itu di seni sebagai produser atau program manager adalah aku tuh terlibat di tengah-tengah pembahasan artistik, konsep, dan ide. Jadi proyeknya apa, idenya apa, itu tuh aku terlibat pasti di situ dengan banyak seniman. Terus aku juga membuat dan memikirkan strategi-strategi bagaimana sih kita bisa membangun karya ini hingga produk jadi. Gitu. Apa yang perlu dilakukan step-stepnya. Kemudian strategic partnership gitu. Kalau aku lagi ngerjain karya teater, berarti aku harus cari tahu, oke, teater mana yang akan berminat untuk menampilkan karya ini. Atau kalau aku lagi ngerjain film, festival mana yang akan berminat kita bisa menampilkan film ini nanti kalau sudah jadi misalnya. Atau mungkin kita perlu dana. Jadi siapa sih funder yang strategik untuk kita dekati gitu ya. Terus selain itu dari segi manajerial, aku organize semuanya untuk karya itu. Dari latihan, dari casting, dari pencarian penari, preproduksi, postproduksi film, segala macam hal meeting, dan segala keperluan produksi, sampai hiring artist dan design team, kayak siapa nih musisi yang pengen kita hire untuk bikin musiknya, atau siapa videografernya, atau kameramennya, atau siapa sutradaranya gitu ya. Nah setelah konsep dan perintil-perintilan yang tadi selesai, terus aku mulai mikirin, oke, marketingnya gimana nih, kita outletnya apa aja, promosinya apa aja, community engagement gitu. Mungkin karya ini berbicara soal suatu ethnic group tertentu. Oke, berarti kita pengen ethnic group itu terlibat dalam pembuatan karya ini atau pemasarannya gitu misalnya. Kemudian audience outreach sampai touring dari karya itu. Setelah karya ini jadi, kita mau ke negara mana aja, mau ke kota mana aja, audience dan publik mana yang kira-kira cocok gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali aspeknya.
Intinya untuk membuat ini menjadi mudah dimengerti ya apa yang aku lakukan sebetulnya gitu. Kalau di bahasa orang business management, aku sebenarnya sebagai produser itu I deliver a product, dan produknya itu adalah sebuah teater atau tari atau film atau eksibisi atau festival tari kepada si market ini atau si audience ini gitu. Intinya itu. Ini masih aku jamin mungkin masih agak sulit ya, karena kalau orang tuh nanya ke aku, lo kerjanya apa sih Rat gitu, oh ya gue produser gitu, oh itu apa ya, oh kayak di film gitu ya, lo yang nyari duit, lo yang punya duit gitu kan, taunya cuman itu. Makanya aku tadi pelan-pelan menjelaskan dan akan terus aku jelaskan gitu, karena emang agak tricky. Nah, why am I doing it ya? Ini adalah karir yang unconventional. Waktu aku mulai, aku lulus dari HI Unpar, terus aku bingung mau ngapain gitu. Terus aku nemu, oh ada karir ini gitu, menjadi manajer seni. Itu aku nggak ngelihat ada siapa ya contoh-contoh di sekitarku yang bisa aku contek gitu jalur karirnya. Waktu itu belum ada. Aku nggak menemukan, paling nggak di Indonesia gitu. Terus dari gitu, jadi clearly ini unconventional career. Dan kenapa aku ada di sini sampai hari ini, aku udah jalan 10 tahun, karena aku percaya banget bahwa seni itu it's a really impactful tool, alat yang sangat impactful untuk storytelling, untuk mendiscover tentang kemanusiaan. Dan juga cara yang sangat kuat untuk menggerakkan pikiran orang, untuk menggerakkan massa yang akhirnya bisa jadi social impact atau gerakan aktivisme. Dan buat aku seni dan budaya tuh hal-hal yang esensial sekali dalam hidup ya. Misalnya kayak sekarang aku laptopku ini MacBook kan, ini dari Apple gitu. Apple itu udah jadi kultur global ya, kayak orang kalau pakai Apple tuh gimana, itu semua sebenarnya budaya. Kita nggak tahu, tapi our everyday life, kayak ini aja, ini desain kan, berarti ada aspek seninya kan. As simple as that, itu udah seni, itu udah culture. Apalagi kalau dibuat jadi karya gitu. Dan yang paling aku rasain di hatiku ya, karena aku di sektor ini, seni dan budaya itu yang membuat kita terus connected with one another, terutama di masa pandemi, di masa kita nggak bisa ketemu orang, di masa kita nggak bisa bersentuhan fisik, itu bayangin nggak? Tapi kalau misalnya kenapa ya mereka seni dan budaya buat aku segitu esensialnya, karena produk-produk seni itu menceritakan cerita-cerita orang lain, apa sih yang dialami orang lain. Misalnya si Kak Ricky nih, dia kan sama aku sahabatan ya, misalnya kita nggak kenal, Ricky nulis lagu gitu, dia menjadi seorang songwriter. Terus aku berapa tahun kemudian dengar lagunya udah dipublish, terus aku bisa merasakan, aduh Ricky tuh kayaknya waktu nulis itu lagi sakit hati gitu. Terus waktu itu pas aku dengar, aku juga sakit hati. Berarti kan secara langsung ada benang merah ya. Aku merasa terkoneksi dengan perasaan yang dia tuangkan, sehingga aku bisa mengekspresikan perasaanku. Itu kayak kekuatan dari seni gitu yang aku percayai banget. Jadi other people's stories itu adalah ways for us to connect with one another dan menciptakan empati dan saling pengertian. Juga jadinya buahnya toleransi kan, kita nggak saling menghakimi, kita nggak saling menjelekkan gitu. Itu seni. Dan selama aku di dunia ini, aku merasa melalui seni itu aku belajar banyak soal hidup. Dan aku percaya kalau masyarakat yang berkebudayaan itu seiring dengan berjalannya berkembang kebudayaan itu, masyarakatnya pun berkembang dan menjadi developed and sustainable gitu. Anyway, nanti aku kebanyakan ngomong karena aku passionate banget soal ini. Jadi yang lihat the role of producers dan managers in the arts itu di Indonesia masih kurang sayangnya. Jadi this is what keeps me going in this sector gitu. Kemudian jadi tadi jawab pertanyaan besar ya, kenapa sih kok aku ada di sini bersama kalian? Sukses itu sangat subjektif ya. Ada orang yang mengidentifikasikan sukses dengan financial stability, dia pengen jadi orang kaya. Atau ada perempuan yang merasa sukses itu dengan dia punya anak 3,
dan membesarkannya menjadi manusia yang sangat berguna buat masyarakat gitu, itu sukses. Atau ada orang yang pengen jadi hippie aja gitu, dia melepaskan segala hal duniawi tapi hidup mencari spiritualismenya, itu buat dia sukses. Dan aku saat ini tuh belum, buat aku ya, belum menjadi success story gitu. Aku baru 34 tahun, beda sama kalian tapi nggak terlalu jauh ya. Jadi jalanku masih masih terus berjalan juga. Jadi aku di sini pengen cerita apa sih struggle dan realitinya aku alami, terus accomplishment-nya apa, challenges-nya apa, balik lagi ke poinku sebelumnya. Karena dengan mendengar cerita orang lain, itu mungkin kalian jadi bisa dapat insight atau motivasi, atau mungkin mikir aku nggak mau hidup kayak Kak Ratri gitu, aku mau yang lain aja gitu juga bisa gitu ya. Dan intinya adalah aku mau sharing how do you live and work with a creative mindset in the creative industry. Dan juga tadi yang aku bilang harapanku ya sekecil-kecilnya, aku pengen semoga kalian sekarang dan nantinya tuh bisa terus berkreasi, put your work out there apapun itu gitu, put it out there in the world, dan mungkin sesedikitnya bisa memotivasi kalian melalui cerita aku ini. Oke, kemudian tadi aku nanya umur kalian karena kalau aku diminta jadi pembicara gini, aku seneng banget ketemu sama teman-teman yang masih muda-muda, yang lagi seneng-senengnya kuliah, belajar, dan berteman gitu. Jadi aku suka nanya juga ke diriku gitu, apa yang pengen aku dengar waktu aku umur 20-an tuh. Kan banyak ya yang we go through a lot in our mind, we overthink things, we're afraid of the unknown gitu, apalagi di masa pandemi. Jadi mulai dari sini aja yang aku pengen sharing intinya. Karena dulu waktu aku lagi tiap kali aku bingung tentang mau ngapain nih sama hidupku gitu, aku juga pasti nyari-nyari orang, terus aku pengen tanya mereka tuh ngapain aja gitu. Kayak jadi aku ini cepet aja sejarah. Tahun 1987 aku lahir. Tahun 98 aku pindah ke Kanada. Di situ aku mendapatkan experience pendidikan yang sangat baik. Kanada itu sistem pendidikannya top 3 in the world. Aku hidup di sana 4 tahun. Kemudian tahun 2022 kita pulang lagi ke Indonesia karena ibuku selesai kuliah. Dia waktu itu ngambil master S2. Aku akhirnya masuk ke SMP kelas 3. Bahasa Indonesia aku cuma dapat 5, itu di rapor merah ya. Matematika 5, fisika 5, aku lagi strugglingnya banget, lagi teenager. Terus ada cultural shock juga, waktu itu Islam radikal tuh lagi mulai merebak di Jakarta ya, terutama yang aku tahu. Terus masuk ke sistem ini, sekolah publik, apa tuh namanya? Iya, sekolah publik kan, SMA publik gitu. Pokoknya it was really hard for me waktu itu. Nah, kemudian aku akhirnya memutuskan untuk masuk ke HI Unpar. Pindah ke Bandung karena aku benci sama Jakarta waktu itu. Ini adalah yang tadi aku udah bilang, ini masa-masa bahagia, kerjaan aku cuma cekikikan aja tuh di taman kampus. Belajar sih belajar, tapi dari awal aku masuk kuliah, walaupun dengan segala kebingungan, aku tahu kalau aku harus S2, aku pengen S2 di luar negeri gitu. Jadi apapun yang aku lakukan, mau cengengesan, mau bolos kelas, mau apa, aku selalu mikir IPK aku nih pas lulus harus minimum segini gitu. Alhamdulillah tercapai. Terus tahun 2000, waktu kuliah ini di semester 5, aku seumuran kalian waktu itu, aku ngalamin life crisis, krisis hidup pertama yang aku pernah rasain seumur hidup. Itu aku sampai nangis-nangis, aku pulang ke Jakarta ngobrol sama ibu, tahu nggak kenapa? Karena aku masuk ke HI itu dengan satu tujuan. Aku pengen jadi atashe kebudayaan buat budaya Indonesia, mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Karena pengalamanku masa kecil di Kanada, aku dulu suka nari tari Merak, tari Sunda, tari Jawa. Masyarakat di Kanada tuh apresiasi sekali, kita sampai masuk ke newspapernya Kanada gitu-gitu. Jadi aku bingung kok bisa ya orang luar kok suka banget sama budaya kita. Aku shock gitu waktu umur 11 atau 12 tahun. Jadi karena memori masa kecil itu, terus pas 18 tahun aku kuliah, aku cuman mikirin itu aja. Oke, aku pengen jadi orang yang mengenalkan budaya Indonesia. Sesimpel itu. Kemudian aku belajar soal politik global. Dan ternyata politik global tuh bikin aku apa ya, bermasalah sama dunia kita gitu. Kayak politik is not a beautiful thing.
Dan waktu itu aku mikir, gue mana bisa nih masuk Kementerian Luar Negeri nih kalau misalnya harus korupsi, harus birokrat, apa gitu-gitu. Terus aku bingung nih mau apa. Itu krisis hidup pertama aku. Akhirnya pas pulang ke Jakarta, aku nemu teater. Waktu itu di Taman Ismail Marzuki. Aku suka main ke situ gitu. Nah, mulai dari situ aku nemu nih yang namanya Indonesian Dance Festival. Aku nemuin dunia seni pertunjukan Indonesia yang sebenarnya nggak jauh dari masa kecilku. Lalu setelah lulus, aku langsung melanglang buana lah di Jakarta. Aku kerja untuk berbagai seniman, bokek banget waktu itu, cuman bisa nutup ongkos doang, keliling Jakarta yang macet banget. Tapi aku dapetin magang pertama kali di Eropa, di sebuah festival seni tari yang internasional sekali di Austria gitu. Itu pertama kali mataku terbuka bahwa, wow ternyata ada ya karir path ini gitu. Kemudian aku kerja-kerja lagi, tahun 2013 aku kuliah lagi. Aku magang lagi, internship lagi di festival tari yang lainnya di Belgia. Dan 2 poin ini tuh poin-poin yang membuka mataku terhadap dunia ya dan karir di seni ini. Itu kayak impactful banget pengalaman itu buat aku. Tapi semasa 2011-2013 ini, aku terus cari beasiswa, gagal cari lagi. Akhirnya setelah 4 tahun cari beasiswa, aku dapat beasiswa LPDP dan masuk ke California Institute of the Arts ini. Lagi-lagi ini buat aku pengalaman yang ini it has been my dream gitu to do this higher education ya. Kemudian tahun 2017 setelah mengalami gitu ya kebingungan hidup dari tahun 2006 akhirnya 2017 tuh aku merasa wow, akhirnya karirku berada di jalan yang tepat. Aku bisa jadi produser di LA dan project-projectku tuh dari Indonesia, ada dari Eropa, kita juga keliling ke Afrika segala macam. Oke, sampai di situ. Ini aku pengen, oke itu tadi satu sesi ya. Kemudian sekarang ini aku pengen ngajak teman-teman, mungkin ini agak aneh untuk for some of you karena belum pernah ngerasain, but aku pengen kalian percaya sama aku ya dan kita cobain satu aktivitas ini. Kalian pernah nggak sih? Aku pengen ngajak kita bergerak nih supaya nggak capek kan kalau duduk dengerin aku ngomong aja. Jadi siap-siap nanti berdiri. Aku pengen ngajarin. Ini ada aktivitas yang bagus banget buat kita. Jadi coba deh semuanya. Bisa nggak kita tapping kepala kita kayak gini nih? Pakai jari, pakai ujung-ujung jari ya, tek 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 gitu. Terus ke kepala, ke alis, terus ke pelipis nih kan suka kalau kita tegang atau sakit kepala nih enak banget nih digini-giniin bisa hilang lama-lama. Terus ke jaw kita, jaw itu apa sih? Ini apa sih? Rahang, rahang kita, terus ke hidung, ke bibir, ke bawah dagu. Ini beberapa menit aja, just bear with me. Nanti aku kasih tahu fungsinya apa ke pundak, ke leher. Leher juga suka nyimpen banyak stres. Sambil senyum nggak apa-apa biar otot-ototnya makin lemes tuh ya. Nah, ini aku belajar dari seorang koreografer orang Amerika yang tinggal di Jerman. Waktu itu dia salah satu fasilitator di Indonesian Dance Festival. Terus dia bilang, setiap pagi, di pagi hari, itu dia ngelakuin ini, to wake himself up. Terus aku mulai ngelakuin ya, dan ini tuh rasanya enak banget, nanti kalian rasain deh. Nah, oke, exercise ini bisa kita lakukan ke seluruh bagian tubuh. Jadi sekarang ke tangan, sekarang ke tangan kanan, tadi tangan kiri, terus ke dada. Berdiri yuk, dada. Terus bisa sampai kaki, tapi kita nggak sampai selesai sekarang ya. Aku mau nyalain lagu, terus kalian ikutin aja terus iniku, petunjukku. Boleh nggak Mas di siapa technical ininya, Mas Ivan dibuat supaya bisa ngeliat semuanya. Berarti aku nggak bisa share screen lagi ya? Tunggu, stop share dulu. Oke. Tapi aku tetap bisa share audionya nggak ya? Lupa. Oh, I forgot to think about this. Nggak apa-apa deh, yang sorry aku cuma ngeliat beberapa aja, tapi yang penting bisa
bisa denger lagunya. Aku share sound aja ya. Aku tetap present aja. Oke, follow my lead ya. Just trust me. It's going to be fun. Oke. Jadi kita akan bergerak nih, mulai dari shake your hands, sambil berdiri. Oke, segitu aja udah lumayan kan ngos-ngosan. Kalau ada yang mau minum, rambutnya sampai berantakan. Det som är hemskt som Tasya händer, coba. när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit. Tasya mau sharing nggak? Perasaannya kayak apa? Terus kalau ada yang mau cerita, kenapa kira-kira aku ngajakin kalian bergerak kayak gitu? Oke Kak, sebenarnya kalau kenapa itu aku nggak tahu. Cuman tadi tuh perasaannya jadi ini sih, jadi lebih nggak ngantuk. Terus yang kedua entah kenapa tuh jadi seneng kayak bawaannya tuh mau senyum gitu. Gitu sih. Thank you. Ini ada yang aku kok nggak bisa lihat nama-namanya ya sayangnya. Nggak apa-apa deh. Ada yang mau sharing lagi nggak tadi ngerasain apa? Ada sensasi apa gitu? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Cuman cerita aja. Oke, udah aku ke slide berikutnya aja. Muti, mungkin kamu ada mau tadi ikut goyang-goyang juga. Aku ikut goyang-goyang ya. Aku sih senyum soalnya ngelihat kok aku konyol ya gerak-gerak ya di layar. Lebih ke situ kayaknya. Tapi tetap senyum yang penting, tetap senang, tetap let loose, lebih santai, nggak tegang gitu kan ya. Teman-teman di sini juga pasti tegang-tegang, ketik, denger-denger seminar, kali disuruh gerak sama karatrinya. Gitu. Ya tadi aku cuman ini ide spontan aja. Aku juga kalau misalnya dengan orang ngomong terus kan suka capek. Cuman intinya tadi yang kayak Tasya dan Kamuti bilang ya. Kalian tahu nggak sih kalau gerakan badan yang shaky kayak gini dan tari-tari ekstatik yang kayak tadi kita lakuin, itu adalah salah satu cara terbaik untuk meregulasi sistem syaraf kita. Dan saat ini, lagi-lagi konteksnya pandemi, kita ini semua sebenarnya mengalami, kita nggak sadar ya, trauma mental apa nantinya yang kita bawa dari tahun ini, atau kestresan apa yang dialami dari kepenatan tinggal di rumah terus gitu-gitu. Jadi even more so dalam masa pandemi gini, itu kita harus melakukan kayak gini-gini nih. Kayak tadi Muti bilang kan, aku malu soalnya aku kayaknya I look so silly gitu ya. Memang sih, tapi kalian juga pernah dengar kan istilah dance like no one else is watching gitu. Ya itulah tadi aku juga ngerasa I look really dumb gitu ya doing this, tapi nggak apa-apa. Nah jadi ini sebenarnya yang tadi aku ajak kalian itu adalah salah satu cara untuk melindungi kesehatan mental kita dengan cara kreatif. Dan satu lagi, the more semakin kita menjadi dewasa ya, kan kita semakin we go through our day-to-day basis gitu yang perlu kita lakuin dalam hidup. We go through our to-do list. Kita nanti udah masuk kantor, kita 9 to 5 kantor misalnya gitu ya. Terus kita harus ngelakuin task ini, task itu, punya anak, ngurusin rumah segala macam. Aku lihat tuh banyak orang lupa karena saking we're so caught up in our daily life sehingga ada diskoneksi antara keharmonisasian antara otak dan tubuh fisik kita gitu. Padahal keharmonisan antara tubuh dan otak kita itulah yang penting. Jadi karena dia mengstimulate ya kegiatan-kegiatan kayak menari itu mengstimulate keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan, dan itulah yang akan membuka
pikiran kita dan mengaktifkan kreativitas kita sendiri gitu. Dan juga satu hal lagi ya, ini riset menemukan bahwa kegiatan menari itu, aku nggak mempromosikan tari ya, ini aku cuman info yang useful aja, bahwa kegiatan menari adalah satu-satunya kegiatan fisik yang bisa kita lakukan yang efeknya terhadap preventif apa sih? Pencegahan terhadap kelemahan otak kita, terhadap sakit seperti demensia atau Alzheimer. Jadi kalau kita menari, itu kita bisa memproteksi otak kita sehingga 76%, bandingin berenang, bandingin olahraga, bandingin main golf, gitu-gitu. Jadi that's why aku tadi pilih aktivitas ini. Dan mungkin kalau kalian bisa nyontoh, kayak aku contoh temenku yang koreografer tadi, kalau pagi aku lagi bangun tidur agak pusing, aku gini-gini aja, terus gini-gini sendiri gitu, itu udah ngebantu banget. Oke ya, itu sedikit intervensi. Kita masuk sekarang ke dagingnya nih, creative mindset. Jadi kreativitas itu seringkali diasosiasikan dengan seni, sektor seni, dan terbatasi oleh para seniman atau orang-orang yang bekerja di dunia seni. Jadi kayak lo bukan seniman kan, karena lo nggak menciptakan lagu, atau lo bukan penulis lagu, atau lo bukan penari gitu. Kan seringkali kayak gitu ya. Padahal menjadi orang yang kreatif itu nggak berarti you have to create an artwork, bukan kayak gitu. Nggak berarti lo harus jadi penulis buku, nggak berarti teman-teman harus jadi koreografer gitu. Memiliki mindset yang kreatif itu creativity itu sebuah mindset dan juga cara hidup. Jadi sebenarnya gimana sih cara kita melihat dunia di sekeliling kita, dan juga memiliki open-mindedness untuk berpikir di luar kotak gitu, di out of the box gitu. Dan buat aku memiliki creative mindset itu juga membantu kita mengatasi berbagai tantangan dalam hidup sehari-hari. Dan juga kita bisa meng-reinvent our own reality. Nanti aku cerita lebih dalam kenapa itu. Nah, sebelum aku lanjutin lagi, ini kita masuk ke bagian, tadi mungkin teman-teman, aku kan bilang berkali-kali, kalau aku bilang aku produser, tapi orang nggak ngelihat apa sih karyanya gitu, tuh masih bingung kan, apa sih kerjanya si Ratri ini gitu. Jadi ini aku akan go through beberapa project yang aku sudah lakukan selama 2017 sampai sekarang. Ini adalah foto dari karya teater berjudul Shelter. Shelter itu menceritakan soal perjalanan anak-anak underage. Jadi mereka ini anak-anak, aktor-aktor yang memerankan anak-anak berumur 13-15 gitu. Dari Amerika Selatan, dari Venezuela, dari Meksiko, dari Argentina, yang merasa tidak memiliki masa depan di negaranya, sehingga mereka nekat melalui perjalanan yang hidup dan mati gitu untuk menyeberangi perbatasan hingga sampai ke Amerika. Amerika itu kan negeri yang dijanjikan ya untuk sukses. Jadi mereka semua ingin masuk ke Amerika, tapi kan orang nggak bisa masuk ke negara gitu aja. Jadi mereka tuh perjalanannya sulit sekali, ada yang diperkosa, ada yang ditodong pakai pistol oleh orang-orang penjual obat terlarang gitu-gitu. Dan cerita ini nyambungin ke kenapa sih kok Kak Ratri bilang seni itu social impact gitu ya. Cerita ini kita produksikan di LA, lalu diundang untuk pentas di Washington DC, di mana penontonnya adalah para wakil-wakil politisi masyarakat gitu, congressman dan congresswoman yang sedang mengevaluasi kasus ini. Jadi di situ kita punya kesempatan untuk ngasih lihat nih loh, ini tuh anak-anak underage, bukan salah mereka. Dan Amerika tuh waktu itu kejam sekali terhadap mereka-mereka ini masuk ke rumah shelter itu. Itu satu hal. Nah, terus project berikutnya bersama Edgar Arsenault, ini karya Bonnie Manil, ini karya kedua aku bersama. Maaf itu kayak ada yang, oh sorry belum unmute. Belum di mute. Ada pada beberapa pencatatan parameter nilai. Halo? Udah ya, tadi ada suara ya? Bukan aku kan yang dengar suara.
Bukan Bukan Kak, aman. lanjut Oke, aku bingung tadi. Oke, sip. Nah, karya ini namanya Boni Menili. Kalau tadi kalian lihat karya sebelumnya itu aku menceritakan soal orang-orang Amerika Latin, ya. Nah, yang ini aku bergabung sama komunitas African American atau Black people. Edgar itu orang Black, dia yang paling kanan yang pakai tas hitam, pakai kemeja abu-abu. Jadi bersama mereka aku menceritakan kultur dan pengalaman hidup orang Black people in America. Kalian tahu mereka ada masalah rasisme yang mendarah daging ya. Nah, karya ini yang membawa aku dan mereka sampai ke Nigeria tahun 2019 lalu. Nah, untuk ceritain aja ya, sedikit kasih contoh. Kan salah satu peranku adalah fundraising, aku cari duit. Jadi kalian pernah dengar ada teknik namanya crowdfunding, jadi mencari uang jadi orang banyak. Nah, Kickstarter kan salah satu platform Amerika yang paling besar. Waktu itu kita bikin Kickstarter, ini project yang menyenangkan sekali. Kita waktu itu goalnya 15.000, terus berhasil mendapatkan 17.000. Nah, aku mau kasih lihat ya salah satu outputnya apa sih yang menyenangkan banget gitu ya. Ini video pendek aja. Bisa play nggak ya? Oh, hi. My name is Edgar Arsenault, and I am clearly an artist. I've shown my work all over the world, in Europe and across the United States in museums and galleries. But you know, about 4 years ago, a curator approached me and said, Edgar, how would you like to direct a play? If you succeed, then great. If you fail, it'll be done in front of thousands of people. and the end of my career? Probably. Absolutely. Let's do it. I got bit by the bug. I love doing theater, and there was so many stories that I wanted to tell. But when I went to my galleries, then... Make a play? Well, can we turn that into an object? I mean, can I hang it on a wall? Can I sell it? Sounds complicated. Milli Vanilli? Theater is very expensive. If you want to do a play, have the people pay for it. I would love to pay money to see that Milli Vanilli project. Oh, really? I would pay money to see that Milli Vanilli project. You would pay money too? I would give my life savings to see that Milli Vanilli project. And I would take it. I wonder if there's places I could go where other people would want to pay to see that Milli Vanilli project too. Huh. Boni Manili is a story about a man searching for home, but gets lost along the way, discovering disco, Rasputin, and Milli Vanilli. It really is a story about how powerful entertainment can be, especially when it becomes dangerous, when mixed with politics. The reality that we live in today. See, this is the reason why we hire amazing actors like this, because I'm the director, I can't do it like this. Your funds are going to help support and pay for amazing people like this. But we're building the world of the show that we want the world to see. Props, makeup, costumes, and we're making an incredible new album with 7 songs that I'm certain is going to hit the top 100. Right, guys? Yes. Top 100. Top 100, baby. Woo! 100. So it's up to us to make this thing happen. I want to thank all of you for joining our campaign, and we can't wait to see what happens. So please, put a little sugar in my bowl, baby. It's a wrap. Oke. Jadi tadi itu kita kayak make fun of the fact bahwa teater itu kan mahal, lo ngapain bikin teater gitu, terus uangnya dapat dari mana segala macam. Tapi akhirnya kita sukses dan karya ini sudah sampai Nigeria memang. Aku nggak pernah mimpi akan sampai di benua Afrika, tapi masih in development. Jadi dengan karya ini nih kita sebenarnya belum premier gitu ya. Aku masih bolak-balik ke LA buat karya ini. Terus tadi kalau aspek aku sebagai manajer untuk seniman Indonesia, salah satu seniman yang aku manajeri adalah Didi Nitowo, khusus hanya untuk international tour-nya dia. Pernah dengar ya tentang Didi Nitowo? Ya kan beliau salah satu ya master dancer ya untuk budaya cross gender di Indonesia gitu. Ini waktu itu kita di Philadelphia dan DC juga. Kemudian ini festival IDF itu yang tadi
menginspirasi aku untuk membawa kalian mengalami si experience tadi kita goyang-goyang bareng itu, karena waktu itu tahu nggak sih seniman tari itu ya, kan dampak pandemi kan terasa sekali. Mereka semua tiba-tiba kehilangan panggungnya. Nggak ada acara pementasan, nggak ada acara budaya, bahkan pernikahan aja misalnya mereka bisa nari di kawinan gitu, itu semua nggak ada. Mereka nggak ada penghasilan. Tapi IDF nih waktu itu kayak memutuskan, kita nggak ada duit sih, tapi bisa apa ya dengan uang yang kita punya. Nggak mungkin, jadi skala festival yang tadinya besar sekali, tiba-tiba harus dikerucutkan, dan membuat acara online. Nah, kalau dalam festival ini, tugasku terutama sebagai program manager adalah gimana kita bisa connect, reconnect, dan tetap bernetworking ria, dan bertukar pikiran dan ide semua melalui daring. Dan itu tuh kayak waktu awal kita mulai tuh, gila, it's so impossible gitu, gimana caranya? Tapi akhirnya terjadi juga festivalnya, dan kita sedikit demi sedikit tetap ada kreativitas dan positiveness gitu ya ke hidup mereka, hidup kita semua saat itu, kita saling bantu. Oke, lalu tadi aku cerita soal karirku yang kesannya gemilang itu kan, aku ke Eropa, Kanada, Nigeria, segala macam 2018, aku merasa akhirnya nih finally I'm getting to where I want to gitu. Terus tiba-tiba, life was great, tiba-tiba pandemik terjadi, dan kalau kalian bayangin, waktu itu aku lagi hidup di Austria sebentar, aku lagi mau cerai sama suamiku yang orang Austria, terus keluargaku bilang, Ratri lagi stres ya di Eropa, pulang deh ke Indonesia gitu. Liburan aja 6 minggu, aku pulang, 3 hari kemudian aku sakit COVID, kira-kira 10 hari kemudian adikku dan ibuku di-announce sebagai COVID cases di negara yang populasinya segede Indonesia ini. Sampai sekarang aku nggak habis pikir ya kok bisa. Itu tuh sebenarnya tahun 2020 tuh saat yang paling aku terpuruk gitu ya, kayak oh my god gitu, nih gimana sih caranya gitu. Kok bisa kayak gini gitu kan. Dan waktu itu aku dan keluargaku bisa memutuskan untuk jadi orang yang merasa kecewa gitu. Gila, kita dikerjain kali ya sama pemerintah Indonesia. Kok bisa identitas kita terkuak? Kita tuh waktu itu setelah terkuak, kita dibilangin pelacur Jokowi, kita dibilangin wanita jahanam, kita dibilangin kalian tuh wanita, maaf ya bahasaku, ini tapi bener-bener loh, wanita-wanita bangsat yang membawa seni tari ke Indonesia. Seni tari itu budaya barat gitu. Terus di mana sih rumahnya, semoga kalian semua meninggal. Pasti kalian bohong, ini bukan sakit COVID beneran. Mereka semua artis, selebritis yang acting dibayar Jokowi gitu. Kita disalahin mereka nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, kita disalahin pernikahannya gagal. Semuanya kita disalahin, sampai sekarang ini masih ada. Jadi itu tuh waktu itu kayak, gila, ini apa yang harusnya kita perbuat gitu ya. Bisa nggak dipikirin, aku kalau sekarang aku cerita dengan segala senyum dan santai, tapi waktu itu tuh bingung banget, apalagi kita lagi diisolasi ya. Di atas itu semua kita nggak tahu nih penyakit apa gitu. Aku bisa aja waktu itu marah, Bu, kita tuntut aja pemerintah Indonesia, ini apa-apaan gitu. Atau kita tuntut tuh Pemkot Depok yang menerbitkan alamat kita. Sampai kita ada death threat juga, rumahnya di mana sih, kita datengin aja, dibunuhin gitu-gitu, ada yang ngomong gitu. Tapi intinya aku mau cerita tuh, ya gitu, kalian pernah dengar juga kan, when life throws you lemons, make lemonades ya. Jadi waktu itu benar-benar nggak ada pilihan, dan kebetulan aku dibandingin ibu dan adikku, secara fisik aku paling kuat, jadi aku paling jarang sakit. Pun waktu kena COVID, aku paling nggak ada gejala. Adikku kebayang, dia di label nomor 1. Dia udah depresi banget itu, dia ngerasa salah sama ibuku, dia ngerasa, aduh dia anak yang durhaka, bawa COVID ke rumah, aduh segala macam deh. Jadi waktu itu aku yang paling kuat secara fisik, kemudian aku mikir apa yang bisa aku lakuin nih gitu ya. Terus aku mulai kampanye, bukan kampanye sebenarnya, aku cuma pengen cerita, kan WhatsAppku tuh rame banget dulu ya, kayak Ratri gimana kabarnya? Semua orang nanyain ratusan WhatsApp. Akhirnya aku capek kan jawabin satu-satu. Terus aku beralih ke Instagramku. Dulu tuh boro-boro ada 1000 followers ya. Aku bikin story aja nggak bisa. Jadi dari ruang isolasi aku mulai berkreasi. Aku cerita keseharianku gimana, ketawa-ketawa. Terus aku encourage adikku. Aku bilang, Dek,
lo bawa makeup kan, kita mandi yuk gitu, pakai lipstick merah. Dulu kalau gue lagi stres di Austria, gue pakai lipstick merah tuh gue jadi ngerasa kuat gitu. Terus kita selfie bareng. Intinya hal-hal kecil kayak gitu, akhirnya bisa ngebantu kita survive bareng masa-masa sulit itu. Dan jadi waktu itu tuh aku cuma berusaha selalu bersyukur karena ada blessing in disguise di balik semua ini. Salah satu blessing-nya adalah aku bisa ngobrol sama teman-teman kayak kalian gitu. Bisa sharing soal COVID, bisa bantu pemerintah bicara soal plasma darah misalnya. Terus aku bisa hidup di rumah lagi sama ibuku yang udah 5-6 tahunnya aku tinggalin gitu ya. Terus aku benar-benar belajar itu switch on and off di kepalaku. Gimana sih kayak waktu aku lagi sedih banget cuman pengen nangis doang di ruang isolasi, mau gimana lagi nggak ngerti. Orang aku tiba-tiba masuk ruang isolasi itu 10 hari, nggak kena matahari, nggak kena udara segar. Jadi aku ada saatnya dimana kayak, aduh gue nggak tahan lagi nih gitu. Terus nggak ada pilihan kan, aku cuman sendiri. Jadi benar-benar kayak, oke, gue harus positif. Aku bisa apa nih? Aku nulis diary, aku bikin Instastory, segala macam. Dan tetap kreatif. Reinvent your reality. Waktu itu aku sampai ngada-ngada aja, aku nelpon sahabatku, termasuk Ricky. Ricky buat gue ketawa gitu, kita ketawa-ketawa. Anyway, we do silly things, tapi itu sebenarnya yang bikin kita tetap kreatif dan tetap positif ya. Nah, balik ke creativity in action. By now, pasti teman-teman mikir kan, ini Ratri ngomong apa sih tentang creativity on a daily basis tuh gimana, kayak apa implementasinya. Coba bayangin di konteks pandemi ini. Tanpa pandemi pun, orang-orang di dunia seni kreatif, dunia kreatif itu kan freelancer ya. Kita nggak banyak dari kita yang punya posisi 9 to 5. Jadi kebanyakan freelance, they go from one project to another. Ini climate ekonominya tuh sangat naik turun kan. Jadi itu juga kenapa kita selalu di label, oh lo cuman hobi doang kan, itu kan bukan kerjaan kan, bukan profesi kan gitu. Sekeliling kita pasti kena judgement itu. Ditambah lagi pandemi, itu keadaan finansial orang-orang di dunia kreatif makin goyang ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa survive? Nah, disinilah dimana orang-orang kayak aku gitu harus mikir, muter otak banget. Kayak tadi seniman-seniman tari, banyak yang cepet tanggap, langsung beralih ke digital. Mereka ngajar nari lewat IG Live, ngajar nari lewat Zoom. Kalau aku untungnya, aku punya struktur pekerjaan yang membuat aku bisa dibayar dengan dolar atau euro kan. Kemudian hidup di Indonesia bisa lebih manage gitu. Tapi banyak cara-cara pengaplikasian finansial yang kreatif gitu. Kalau kalau teman-teman mutusin untuk tidak hidup jadi corporate atau 9 to 5 job. Bahkan sampai saving habit, misalnya kita punya investment apa sih gitu. Apa yang kita punya yang bisa kita atur sedemikian rupa hingga bisa membuat kita bertahan hidup. Itu bisa ada workshop lain lagi. Tapi ini aku secara general aja ya. Terus nomor 2, work from home survival tips. Kalian bayangkan ya, kalian mungkin masih umur 20-an, belum ada suami, belum ada tanggungan anak gitu. Coba kebayang kalau yang udah agak mungkin sudah punya anak hidup, terus kita tiba-tiba terkurung di rumah. Terus itu sebenarnya banyak friksi kan, kalau orang terlalu lama di satu ruangan bareng. Nah, untuk kalian, untuk teman-teman aja dan masuk aku juga belum punya anak. Jadi kayak kita harus sedemikian rupa membuat secara kreatif ya, create your own productive space gitu. Ini meja tempat aku kerja ini di ruangan ini. Tadinya ruangan ini bukan ruangan kerja gitu. Rumah kita transformasi akhirnya setelah kita sadar, oke, ini harus work from home mungkin 2 tahun lamanya gitu. Terus time management yang kreatif juga. Kita harus pinter-pinter ngatur waktu, take a break. Karena istirahat tuh penting banget dari ngelihat screen ini. Terus selalu bikin to-do list. Terus misalnya kita ngelakuin, aduh digital detox capek deh aku ngeliatin IG-nya teman-temanku gitu, nggak mau lihat dulu. Itu semua tuh adalah kiat-kiat untuk apa yang bisa kita lakukan on a day-to-day basis gitu ya. Terus be kind to yourself. Ini pandemi ya, semua orang lagi bingung soal hidupnya, termasuk aku. Aku belakangan mikir, wow, karirku stagnan sekali nih, udah mau 2 tahun nih, pandemi kapan selesainya, semua di-cancel, semua produksi di-postpone gitu. Tapi ya udah, namanya juga global, jadi semua orang ngalamin. So you're not alone, I'm not alone. I have you guys have me.
Jadi kayak take time untuk misalnya learn a new hobby. Tadi aku memperkenalkan efek positif dari tari. Tapi misalnya efek dari bertanam atau main alat musik yang baru, terus keep exercising, itu semua adalah cara kiat-kiat kita untuk terus berdaya dan berupaya untuk survive bersama. Dan itu semua adalah kreativitas kita tanpa sadari. Karena kita dipaksa banget nih mikir, nggak ada pilihan lain. Gimana caranya melalui pandemi ini gitu. Nah, kalau tadi aku udah cerita soal karya-karyaku yang udah selesai atau yang sedang berjalan. Ini sekarang karena aku tiba-tiba pindah ke rumah, lagi ke rumah ibuku. Aku berdua sama Sita, adikku, dan ibuku. Ini kita lagi membangun sesuatu yang baru. Dan isinya adalah kombinasi dari semua yang kita cintai, yaitu tari, seni pertunjukan, komunitas, space, ruang untuk komunitas berkarya, untuk seniman berkarya. Dan ibuku belakangan ngajarin aku organic farming. Kita punya produksi selada, timun, terong gitu di kebun. Terus bikin kompos. Intinya kita lagi membangun sedikit demi sedikit a family business gitu. Ini hal yang datang aja tiba-tiba tanpa aku planning gitu ya karena pandemi ini. Ini aku mau kasih lihat ini tanah kita, rumah kita. Bukan untuk ngasih lihat, aduh rumahnya gede banget atau tanahnya gila segede abrek gitu ya. Enggak. Sebenarnya ini kayak, to be honest, sulit sekali untuk memanage tanah dan rumah sebesar ini. Tapi ini adalah legacy dari bapakku. Dia dulu punya modal bersama ibu, lalu dia beli tanah ini. Dan karena kita pindah ke Kanada, hampir 15 tahun rumah ini kita diemin sampai udah bobrok banget. Sekarang gimana caranya kita secara kreatif lagi, aku dan keluargaku mikir, oke, kita nggak bisa nih mendiamkan ini gitu. Kita bisa apa? Daya kita apa nih untuk bisa kita lakukan supaya tanah ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya kita buka kelas tari online sebenarnya. Tapi ini waktu itu sebelum PPKM yang kesekian kali ini kan kita udah boleh ngumpul sedikit-sedikit. Jadi kita undang yang murid-muridnya ibu untuk menari online, kita bilang kita buka kelas offline di pendopo gitu. Kemudian aku dan ibu ini bertanam, ibu seneng banget berbagi hasil tanamannya ke teman-teman, kadang suka ada yang dijualin dengan harga murah sedikit demi sedikit gitu. Nah, ini adalah kiat-kiat kita untuk maju ke depan, the decisions to move forward gitu ya, bersama. Jadi pertama yang kita lakukan itu mengidentifikasi tantangannya apa sih gitu. Tantangannya adalah secara finansial. Ibuku udah masuk usia pensiun. Jadi kita bersama mikir apa yang bisa kita lakukan bersama ibu gitu. Terus personal resources. Kita bukan orang yang punya banyak uang, tapi kita punya kekayaan ini gitu, legacy dari kesuksesan bapakku dulu. Jadi apa yang bisa kita lakukan dari situ? Terus tantangannya juga, wah nih long term planning kayak apa nih di masa pandemi? Bagus kalau kita bisa planning seminggu ke depan gitu kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi bahkan 2 hari ke depan gitu. Misalnya PPKM-nya dikali 10 kali lipat, Jokowi announce apa gitu kan, nggak ada yang tahu. Itu semua tantangan yang kita hadapi. Tapi di balik tantangan itu selalu ada opportunity. Opportunity-nya adalah tanah ini yang kita miliki bersama, the inherited land, bahwa ini sejarah keluarga kita dan teman-teman lain, banyak seniman tinggal di sini. Terus setelah aku melanglang buana ke Amerika, ke Eropa, aku akhirnya pulang, aku merasa akhirnya memiliki skills dan experience untuk membangun proyek ini dari nol gitu ya. Itu semua adalah aplikasi dari creative mindset dan creative entrepreneurship dalam kasus hidup aku, cerita aku gitu. Nah sekarang intinya, tadi panjang banget ya, aku mohon maaf, semoga nggak bosan, tapi intinya ini, buat kalian, jangan lupa apa sih yang penting buat kalian masing-masing. Apa yang membuat kalian excited, apa yang bikin kalian tuh bangun setiap pagi gitu dari kasur. Apa sih, what challenge or what problem are you finding a solution for? Apa yang selalu kamu pikir kayak at the back of your mind tadi, Tasya tuh pengen punya rumah di Amsterdam gitu. Oke, itu kan challenge ya Kak. Aku rumahnya di Indonesia, gimana caranya aku bisa ke Amsterdam dan punya bisnis di sana gitu. Terus harus cari siapa yang pinter masak. Mungkin kamu udah bisa masak kan, jualan gorengan gitu-gitu. Itu kan semua hal-hal seru ya untuk kamu pikirin ya, menyenangkan gitu. Setelah kamu kira-kira ada step-step ke situ,
ke merealisasikan sedikit demi sedikit. Hal yang pertama tadi, ajak orang-orang untuk terlibat. Ya, kita ada saying do it yourself kan, DIY, itu memang menyenangkan. Tapi siapapun kita, kalau kita membangun bersama orang lain itu kita makin kuat. Can you imagine what can one creative mind do? Dan kalau digabung ada 2 atau 2 or 3 creative minds put into one pot, itu akan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. So do it yourself and do it with others. Dan ya udah dari situ ya, ayo kita start creating, start producing. Aku salah satu hal yang paling membuat aku bangga dan senang jadi produser itu karena we make things happen with other people. Itu tuh it's something that's really empowering gitu ya, sangat memberdayakan diri dan orang lain. Nah, oke. Ini nafasku udah mau habis dan ini slide terakhir. Puji Tuhan. Yang terakhir adalah tadi aku repeat aja ya. Find your mission and passion. Dan ini hanya kamu yang punya, bukan orang lain. You are your own universe. Ini hal-hal yang aku percayai ya. Sayings that I feel I can connect to. Aku sharing sekarang ke kalian. Tubuh kamu, otak kamu, mata kamu, spiritualisme kamu, semuanya itu alam semesta tersendiri yang bisa kamu explore. Nggak ada batasannya dalam mengeksplorasi diri kamu sendiri. Jadi sebetulnya yang aku mau bilang adalah ceritaku ini bukan jawaban untuk kamu menemukan jalan hidup, bukan. Ini cuma contoh aja. Tapi kamu teman-teman yang di sini harus cari itu dari diri kamu sendiri, karena nggak ada orang lain yang punya jawaban itu. Kalau kamu percaya dirimu adalah alam semestamu, itu kamu juga sebenarnya mendekatkan diri kan kepada siapa yang menciptakan kita gitu. Dan itu semua ada di sini, ada di otak kita, ada di hati kita, dan bahwa kita semua adalah work in progress. Tadi aku bilang aku baru umur 34 tahun, yang bisa aku sharing cuma segini, tapi perjalananku masih 30, masih 40 tahun lagi. Begitupun kalian. Kita nggak akan pernah jadi sudah selesai gitu, walaupun nanti umur 85 tahun. Ngerti nggak? Itu terus akan ada what do we want to do now? Kita selalu mikir, oke, sekarang aku melalui fase ini, apa yang bisa aku lakukan berikutnya? Keep evolving, keep reinventing yourself gitu. Karena ya tadi nggak ada limitnya dalam pengeksplorasian diri. Dan kamu adalah seniman dalam hidupmu sendiri. Hidupmu ini adalah kanvas kamu gitu. Mau dilukis merah, mau dilukis hitam, mau dilukis rainbow, atau mau dilukis sedih, itu semua keputusan kita. Ini tadi aplikasi dari creative mindset dan positive mindset itu it goes with one another, nggak bisa terpisah menurut aku ya. Dan tadi manifest your dreams. Ini yang terakhir. Tadi teman-teman ingat aku nanya Tasya kan, aku nanya tadi waktu kalian suka daydreaming apa. Aku dulu daydreaming dengan segala kenaifanku umur 13 atau 14, aku bilang ke ibuku, aku pengen punya pekerjaan yang tidak mengekangku di satu kota. Ya, whether I like it or not, dengan segala kesulitan imigrasi, dengan kesulitan bercerai sama suamiku, dengan kesulitan tiba-tiba aku terdampar di Indonesia, tapi itu tadi kan aku aku memang hidupku tuh tercerai-berai di LA, di Austria, di Indonesia gitu. Jadi emang mau nggak mau secara nggak sadar kita tuh memanifest apa yang kita pikirkan dan ucapkan dan rasakan. Dan alam semesta ini semua membantu. Itu percaya aja itu. Dan maaf kalau kebanyakan ngomong, tapi dulu waktu umur 20-an tuh I wish I had this confidence and knowledge yang membantu aku melalui hari-hari kebingunganku dulu gitu. Jadi makanya aku sharingnya seperti ini hari ini. Makasih banget udah didengerin. Semoga kalian ini bikin kalian mikir, atau mungkin ada yang ketiduran, atau ada yang merasa termotivasi, apapun itu. Aku bersyukur banget bisa ketemu kalian. Dan kalau ada yang mau stay in touch, I'm happy to stay in touch. Bisa, itu ada Instagram aku atau email aku. Nanti kalau kita ngobrol bisa tukeran WhatsApp juga. Aku open aja. Makasih banyak semuanya. Semoga nggak terlalu boring. Thank you banget Kak Ratri. Aduh, mana ini reaction tepuk tangannya buat Kak Ratri? Saya coba lihat. Ayo. Wah, seru ya. Iyalah, mana bisa tidur disuruh ngedance kayak gitu ya. Saya bingung kalau ada yang tidur ngedance. Aku stop share.
Terima kasih sekali sharingnya Kak Ratri. Nah, teman-teman kan tadi udah denger nih sharingnya Kak Ratri yang luar biasa, yang menggugah semua hati yang ada di sini. Nah, sekarang waktunya tanya jawab. Oke. Yang tadi saya udah info ya, kalau mau tanya jawab, raise hand, nanti saya sebut namanya, nanti langsung open mic. Oke, siapa di sini yang mau angkat tangannya, mau nanya? Ayo, ada yang mau menanyakan? Kalau tidak ada, nanti ditunjuk. Oh, sudah ada. Oke, yang pertama. Ripka Novita dari Raja Wali apa nih kamu? Raja Wali Citra loh. Raja Wali Menembus Langit. Oke, silakan Ripka di-unmute. Boleh memperkenalkan diri. Terus langsung disebutkan pertanyaannya. Dipersilakan Ripka. Terima kasih Kak. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan Halo. nama aku Ripka. Aku dari UI. Tadi aku dengerin presentasinya menarik banget sih Kak. Aku juga kayaknya mungkin ada ketertarikan kerja di bidang kreatif ini. Nah, aku penasaran nih Kak, kira-kira kalau dari Kakak untuk daily basisnya, kalau nggak pandemi itu kira-kira tantangan kerja di industri kreatif itu apa ya Kak? Terus gimana sih cara overcome-nya gitu Kak? Makasih Kak Ratri. Lupa aku di mute. Sama-sama, makasih Ripka pertanyaannya. Kalau tidak dalam situasi pandemi, sejujurnya kita bisa lihat ya, industri kreatif itu kan juga luas kan. Ada film, ada seni pertunjukan, ada festival, ada segala macam, ada seni rupa gitu. Semua subsektor itu punya apa struktur ekonomi yang berbeda. Film pun deh, film aja ada film yang populer, ada film yang indie kan. Itu aja sudah beda gitu. Jadi sebetulnya everything we do itu is connected to money kan. Nah, aku datangnya dari seni tari yang paling tidak ada uangnya. sad to say, seni musik dan seni tari itu yang paling sulit. Teater juga sebenarnya, tapi ya tergantung deh teater apa, sorry ya. Tapi seni pertunjukan itu yang paling sulit secara ekonomi. Jadi tantangan terbesarku waktu mulai adalah itu. Aku mau kerja banting tulang ya, mau kerja buat 3 proyek dulu di Jakarta, itu aku nggak bisa hidup, nggak bisa menghidupi diriku, kecuali cuma tadi nutup transport aja, itu juga dulu masih naik bus ya, kan masih kere kan, baru lulus kuliah gitu ya. Aku juga nggak suka nyetir di Jakarta. Anyway, itu tantangan terbesarnya. Tapi waktu itu aku lihat ada orang-orang yang bisa hidup di dunia ini gitu. Dan dulu aku mutusin ngotot banget aku harus S2 di luar, itu karena aku waktu itu nggak melihat ada contoh manajer seni yang karirnya bisa aku contoh di Jakarta. Jadi aku kekeh, apapun yang terjadi, aku harus S2 di luar, aku pengen lihat di luar tuh kayak apa. Aku udah tahu di Eropa gimana, akhirnya aku mutusin ke Amerika. Nah di Amerika ternyata aku udah sejauh itu sama aja, Ripka. Di Amerika pun seni pertunjukan, itu yang paling nggak ada duitnya, tapi mereka ada struktur-struktur lain, mereka ada gerakan filantropi yang besar, kayak foundation kayak Tanoto Foundation gini ya, mungkin kalian pernah dengar ada Ford Foundation, ada Rockefeller Foundation, itu yayasan-yayasan yang selalu filantropinya ke seni. Jadi setiap negara itu ada struktur seperti itu. Sayangnya Indonesia belum. Walaupun sudah lebih baik dibandingin 10 tahun lalu waktu aku mulai. Sekarang Kementerian Kebudayaan dan Parekraf itu sudah ada dana-dana yang disalurkan ke seni, walaupun belum banyak. Jadi itu tantangan pertama adalah finansial. Jadi selalu mikir gimana caranya aku bisa hidup nih dengan pilihan hidup ini. Berkali-kali aku pengen give up. Berkali aku bilang ke ibuku aku, aduh Bu, aku masuk corporate aja deh gitu nih, aku mau ngapain gitu ya. Berkali-kali itu sebelum aku S2. Karena sulit. Tapi kalau kamu mau pinter ya, lebih pinter daripada aku. Karena dulu aku menemukan cara subsidi silang ini karena aku udah hidup di Amerika, kemudian aku ketemu Edgar yang dia itu kita berdua bisa mengkombinasikan antara pemasukan dari penjualan karya seni dia, lukisan dia itu bisa $100.000, $60.000. Hasil dari seni rupanya kita donasikan untuk membuat karya teaternya, dan itu bisa menghidupi
theater company kita gitu. Itu satu kreatif ekonomi di dunia seni. Tapi ya kalau mau gampang aja, aku mau di dunia seni yang paling menghasilkan uang. Ya kamu ini jadi produser penyanyi pop misalnya, itu uangnya banyak. Atau jadi produser film, cari aja udah film yang populer. Mau tentang pocong deh, mau tentang apa, itu ada uangnya gitu. Kayak gitu, tapi kalau aku kan memang ada sisi yang yaitu tadi yang kepercayaanku bahwa seni itu bisa melakukan ABC tadi ya, social impact gitu-gitu, itu dari seni pertunjukan. Jadi aku tetap loyal di situ. Puji Tuhannya aku menemukan jalan untuk survive secara finansial. Mungkin kalau sampai sekarang belum, aku udah mikir lagi nih aku mau apa gitu. Gitu sih, menjawab nggak ya? Tadi pertanyaan kedua apa, Ripka? Menjawab kok Kak, kan tadi Kakak udah ngejelasin cara nge-overcome-nya, berarti kan dengan cara subsidi silang itu Kak. Iya, subsidi silang. Bahkan ya, bisa juga kalau mau gini, setelah lulus masuk ke corporate, itu juga sebenarnya salah satu hal yang kalau aku bisa jujur sharing, aku mikir, kenapa ya dulu aku nggak ngelakuin itu dulu. Kalau aku ngelakuin itu dulu, aku bisa belajar struktur organisasi corporate yang sudah terbentuk. Bedanya apa di seni dengan freelance? Itu kita nggak masuk suatu struktur yang sudah terbentuk. Ngerti nggak? Kalau kita masuk kantoran, kita udah tahu nih kita clock in, clock out jam 9 sampai jam 5. Kalau kita ada urusan finansial, kita ke departemen finansial, kita ada urusan ini, kita ke HRD. Nah, banyak institusi seni itu nggak se-established itu. Kita ada cara-caranya yang berbeda, yang lebih fluid, lebih fleksibel. Nah, aku pikir kalau kalian mau masuk ke dunia seni, tapi mau coba dulu nih, aku cocok nggak di corporate? I would encourage you, actually, kerja aja dulu di corporate 2 tahun, 3 tahun. Kalau kamu nggak suka, paling nggak kamu udah dapetin experience yang dulu aku nggak dapet waktu umur 24-an itu. Gitu. Nanti experience itu dari corporate bisa kamu apply ke industri kreatif yang kamu bangun gitu. Dan satu hal ya, tadi kan aku bilang ini ada koneksinya ke pertanyaan Ripka. Tapi karir aku pilih ini kan tidak konvensional. Jadi itu artinya adalah perjalanan karirku itu tidak linear. Kalau kita masuk ke corporate atau ke ya agency gitu-gitu, itu ada jenjangnya kan, masuk dari junior, terus manager, terus jadi CEO, terus ini, terus itu gitu. Itu tinggal nanti ada orang yang scouting kamu, walaupun kamu pindah-pindah ke perusahaan beda-beda, tapi kamu selalu naik jenjang. Di dunia seni nggak kayak gitu. Jadi kita selalu harus mikir kita punya jalan kita masing-masing gitu. Dan karirku tuh nggak linear. Dan yang dulu membantu banget pas begitu aku nyampe LA, yang aku nggak temuin di Indonesia, itu adalah mentorship. Aku tadi lupa ngomong. Jadi mentorship itu penting banget. Jadi dulu tuh ada kelas yang aku diajarin karirnya siapa yang buat kamu tuh gemilang atau menginspirasi kamu. Google itu orang itu. Terus di Google kan, kita Google gitu. Terus dosenku bilang, coba kamu kontak dia. So kan kayak, mana ada orang mau dikontak nih, siapa Ratri dari Indonesia gitu ya, kan minder kan. Ternyata dikontak ya, dan dia mungkin perempuan sekitar umur 50-an gitu. Terus feedback-nya tuh positif banget. Akhirnya aku tahu orang-orang yang sudah sukses, sudah punya jenjang karir lebih dulu, itu mereka seneng untuk berbagi ceritanya dan membantu generasi berikutnya untuk mengikuti footsteps-nya gitu. Jadi akhirnya aku punya mentor di LA itu, kalau aku kesulitan aku punya 3 orang perempuan yang bisa aku telepon. Aku ada masalah gini nih, gini-gini, gimana menurut kamu? Atau aku minta pendapatnya dong, gini-gini gitu. Ini pun di Indonesia bisa, tapi kayaknya waktu itu secara verbal aku nggak pernah diajarin gitu. Tapi carilah orang-orang yang menurut kamu, wah itu kayaknya aku bisa ngelakuin itu dalam hidupku gitu. Jadi mentorship tuh penting banget. Dan cari hubungan itu gitu sama orang yang lebih tua. Udah jelas kah jawabannya, Ripka? Udah jelas banget. Thank you ya Kak Ratri. Sama-sama. Saya mau membuka sesi pertanyaan lagi, tapi tadi Graciela ya ada raise hand ya. Graciela mau bertanya atau tadi ya Graciela mau bertanya atau tadi jawabannya? Iya, tadi mau bertanya. Mana? Kok kamunya hilang? Sekarang sekarang hilang nggak ya, Kak? Ada, aku bisa lihat. Ada, oke. Silakan Graciela. Oke,
halo Kak, kenalin namaku Graciela, aku dari TSA ITB. Sebelumnya aku mau ngucapin thank you dulu sama sesi ice breaking-nya yang dance tadi. Menurutku itu menarik banget, sama Kak Ratri juga ngebawainnya dengan happy vibes gitu. Jadi kayak happy vibes-nya lumayan nular. Nah, yang Dengan pengen aku tadi ngebawainnya dengan apa? dengan happy vibes gitu, Kak. Happy Soalnya vibes. Kak Ratri kayak sambil senyum gitu kan, jadi kayak senyumnya tuh nular gitu meskipun kita jauh. Nah, yang pengen aku tanyain itu, Kak Ratri kan berarti kerjanya di dunia kreatif terus. Nah, pernah nggak sih Kak Ratri ada di momen-momen stuck gitu, yang kayak, aduh ini nggak kepikiran nih mau bikin ide kreatif yang gimana, dan Kak Ratri overcome-nya gimana? Terus yang kedua, Kak Ratri pernah nggak sih ngerasain kayak insecure gitu? Misalnya karya seni Kak Ratri sebelumnya itu udah diapresiasi orang dan sangat baik gitu. Nah, Kak Ratri pengen launching karya seni kedua, dan menurut Kak Ratri sendiri kualitasnya itu mungkin kalau dibandingkan sama yang sebelumnya lebih bagus yang sebelumnya gitu. Nah, yang kalau kayak gitu Kak Ratri overcome-nya gimana? Makasih Kak. Oke, aku jawab yang satu dulu ya. Tadi pernah nggak sih aku ngerasa stuck untuk proyek berikutnya gitu ya? Pernah banget, insecure tuh selalu. Cuman paling nggak aku udah nggak se-insecure 5-6 tahun lalu, itu yang aku tahu. Jadi yang terjadi adalah gini, mungkin pertanyaan Graciela itu lebih tepat kalau disampaikan ke senimannya gitu. Jadi gini, orang tuh suka mistakenly ya, secara salah memikir aku tuh penari atau koreografer. Mungkin karena pergaulanku, terus pembawaan diriku, dan memang aku tuh nari dari kecil. Akhirnya waktu SMA aku mutusin aku hanya ingin fokus di tari Jawa. Tapi sebenarnya aku tuh manajer para seniman ini gitu. Nah, apa yang manajer lakukan? Biasanya prosesnya gini, si Edgar ya, aku pakai contoh Edgar. Edgar ini seniman tulen deh, mentok ya. Dia kalau nggak berkarya dia mati gitu. Itu yang aku tahu dari seniman. Mereka tuh kalau nggak berkarya tuh hidupnya kacau lah sehari-harinya gitu-gitu ya. Emang terbuatnya gitu aja dari Tuhan gitu. Nah, si Edgar ini kan punya ide kan selalu. Nah, idenya tuh kemana-mana berkembang ini anu itu gitu. Dia tahu dia pengen bikin teater, tapi ceritanya apa dia nggak tahu gitu. Outputnya apa dia nggak tahu. Nah, aku partner kerjanya kan sebagai produsernya. Aku datang nih, biasanya aku nanya-nanya, kamu tuh mau bikin apa yang mau kamu ceritain gitu. Oke, kamu mau cerita soal keluargamu, ibunya baru meninggal, dan gimana caranya dia sebagai keluarga African American survive in a white supremacy country gitu. Misalnya ya, ini aku cuma contoh-contoh. Nah, dari situ tuh biasanya aku yang nemenin dia, kayak dia tiba-tiba, Ratri gue punya ide dan gue perlu ngomong sekarang, soalnya kalau nggak gue takut lupa gitu. Dia nelfon aku, ya aku dengerin gitu kan, oh iya, gitu. Nanti dari ngobrol sama aku, dia ketemu lagi, oh idenya berarti ntar gini, oh ceritanya nanti gini, oh terus gue mau pakai musisi yang kayak gini gitu. Jadi sebenarnya aku tuh orang yang mendukung realisasi dari ide-ide para seniman ini gitu. Atau Om Didi Ninitowo ya, aku beruntung karena dia tuh sahabatnya ibuku, mereka dulu kuliah bareng. Jadi aku kenal Om Didi dari lahir lah misalnya. Om Didi itu kalian udah tahu dia tuh seniman tulen juga yang kerjaannya fokus di mengkoleksi berbagai bentuk tari cross gender Indonesia yang tidak populer. Karena kenapa? Karya-karya ini maestro-maestronya itu udah pada senior, udah pada umur 70-an ke atas. Nggak ada yang melanjutkan gitu. Jadi Om Didi ini kerjanya ke Banyuwangi, ke Sulawesi, kemana. Dia belajar itu semua. Ilmunya ada di dia. Soalnya itu aku bilang gini, yang ini aku contohnya Graciela, ini contoh kreatif yang datang dari aku, bukan dari Om Didi. Aku bilang gini ke Om Didi, Om kan tarinya tradisi sekali. Mau nggak sih Om Didi buka sedikit kebiasaan itu, ciptakan karya yang agak modern, dan kerjasama sama seniman Amerika, teman-temanku di LA, yang punya minat tinggi sekali terhadap kesenian Asia. Gitu. Terus dia bilang, idenya bagus banget Ratri, yuk kita lakuin gitu. Nah itu waktu itu jadi tesis project aku atau S2. Itu ideku. Jadi waktu itu aku yang merealisasikan, aku yang jadi agak senimannya, tapi aku juga yang memproduksi gitu ya. Kayak gitu, jadi nggak ada proyek yang sama, tapi most of the time
tugasku adalah mendukung seniman merealisasikan idenya. Seringkali idenya bukan dari aku, tapi aku yang memberi guidance kayak step by step-nya. Oke, idenya udah sampai sini. Berikutnya, Edgar lo harus nulis skrip lo tuh apa, skripnya kayak gimana. Nanti skripnya ada yang nggak nyambung gitu. Aku baca, ini ceritanya kenapa ya kok dari chapter ini ke sini kok nggak nyambung. Coba deh lo explore lagi gitu. Setelah skripnya jadi, oke kita harus cari aktornya nih. Kita bikin casting. Setelah casting, kita bikin workshop pertama untuk tes ya, mengetes. Jadi aktor-aktor itu membaca skripnya gitu loh. Jadi aku yang guiding cara itu. Kalau soal stuck atau enggak stuck itu pasti dialami semua orang. Aku juga sempat ngerasa kayak, aduh mau diapain nih ya proyek ini, aku udah nggak kehabisan ide gitu. Ini kayaknya dana nggak ada, pandemi pula, Edgar nggak nulis-nulis skripnya, mau kita apain, itu sering. Dan itu bagian dari proses tadi kan progresnya juga pelan-pelan. Maaf, tadi itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua? Yang kedua itu tadi kaitannya sama, misalnya Kak udah nge-launch seni pertama, terus pengen nge-launch yang kedua, tapi dari Kakak sendiri ngerasa yang pertama itu harusnya lebih bagus gitu. Iya, itu juga, itu sama, itu aku sama Edgar suka tiba-tiba gitu nih. Kan apalagi dia, tahu nggak, seniman itu kalau berkarya itu kan personal sekali. Itu kayak, wah curahan hati. Tadi aku bilang seniman tuh kalau nggak berkarya tuh bisa mati gitu ya, secara metaforik, layu gitu. Nah, dia tuh kayak gitu, dia kalau misalnya berkarya terus, ini kenapa ya lukisan gue kok dieksebisiin belum ada yang beli, apa ini nggak bagus, wah segala macam. Nah tugasku juga itu sebagai produsernya untuk kayak, Edgar gitu, udah deh tarik nafas ya, tenang aja, semua butuh waktu, nanti juga ada yang beli, setelah dibeli kita bisa produksi teater lagi gitu. Jadi kalau aku sebagai produsernya, aku bisa milih kan karya seniman mana yang aku percaya punya sesuatu gitu yang aku pengen dukung. Kalau aku ngelihat ini seniman ini idenya belum jadi gitu, tapi aku percaya sama dia sebagai manusia, aku pasti dukung. Tapi kadang aku juga punya kebebasan untuk milih. Aku nggak suka cara dia komunikasi atau nge-treat orang lain misalnya. Jadi aku nggak mau kerja sama dia gitu. Aku suka kayak gitu juga. Atau kalau ada seniman yang sombong gitu, aku udah ini kayaknya akan susah nih kerja sama seniman ini gitu. Tapi kalau seniman ngerasa insecure atau kita ngerasa insecure tuh pasti. Ya kita harus ngaluin aja sih. Itu sama aja nanti kan ya insecurity itu juga kita rasain di banyak fase hidup gitu. Aku pun sampai sekarang masih suka insecure. Aku jadi produser, aku cukup pinter nggak ya gitu. Aduh ini ada manajer lain nih yang kayaknya kok oke banget dia gitu. Atau aku ngerasa nih, sekarang kan aku baru pulang ke Indonesia. Sorry ya nih hujan. Maaf ya kalau berisik. Aku baru pulang ke Indonesia. Aku harus belajar lagi nih. Seni kontemporer Indonesia tuh kayak apa. Aku banyak nggak taunya. Itu aku ngerasa insecure di situ. Jadi aku harus banyak belajar lagi gitu. Oke, Kak Ratri. Sudah menjawab belum? Graciela. Graciela ada lanjutan. Aku tutup pintu bentar deh. Dibuka. Oke. Sangat menjawab sih Kak. Makasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Graciela Valeska dari Kura-Kura Suka Hura-Hura. Terima kasih. Oke. Wah, ini kayaknya seru banget ya sesinya. Namun apa daya ya, waktunya sudah. Iya. Sudah. Waktu kita terbatas, kita sudah di ujung waktu ini. Nah, sebelum kita mengakhiri gitu ya, boleh Kak Ratri mungkin ya memberikan 1 atau 2 kalimat gitu pesan-pesan buat teman-teman di sini nih, kira-kira apa gitu, 1-2 kalimat yang mereka bisa ingat nih, terutama dari sesi Creative Partnership hari ini. Boleh dipersilakan Kak Ratri. Oke. Ya mungkin yang aku paling mengulang aja ya, soalnya memang intinya itu sih, kalau aku bisa sharing, percayalah bahwa kalian tuh semuanya punya sesuatu di dalam diri kalian yang bisa dieksplor tanpa batas. Dan cara mengeksplorasi itu tiap orang beda-beda, nggak akan ada satu orang yang sama. Jadi
jangan takut, jangan terlalu mikirin banget orang bilang apa tentang kamu. Kita mau joget-joget di dalam hujan apa, terserah deh gitu. Lakuin aja yang kamu harus lakuin. Karena ini jalanmu tuh jalanmu sendiri gitu. Intinya hidup kita tuh adalah kita menjalani our own path ya. Dan ya itu tadi, you are the artist of your own life. Itu aku suka banget. Aku nggak tahu kenapa waktu kecil aku pernah nulis itu di diary, terus kayak kok bisa ya aku mikir itu waktu dulu polos banget gitu. Tapi setelah dewasa aku nemuin buku lagi, aku percaya banget sama kata-kata itu, dan mungkin itu juga bisa membantu kalian ya merasa oke, ini hidup gue kok gitu. Ya asal, tapi ada syaratnya nih. Asal kita tetap jadi manusia yang bertanggung jawab ya, gitu. Tanggung jawab itu kan artinya kan kita bisa nggak survive dalam hidup ini dengan pilihan hidup kita. Dan survive itu kan nggak untuk diri kita sendiri kan, kita juga harus bantu orang tua, kita bantu komunitas sebisa mungkin, apakah itu ngasih makan orang-orang yang sekarang kesulitan, atau ke yatim piatu gitu. Jadi bersama dengan pilihan yang sebebas-bebasnya yang aku encourage kalian untuk explore bebas, tapi ada tanggung jawab juga yang harus kita ingat gitu, nggak boleh kita lupakan. Jadi kebebasan tapi yang bertanggung jawab gitu. Itu aja sih, dan percaya deh sama just believe in yourself gitu, dan pasti apapun yang kamu manifestasikan secara pikiran, secara ucap, secara rasa, itu pasti ada yang dengar nih. Mau itu pohon atau sungai atau udara, pokoknya alam semesta tuh dengar, dan semuanya tuh ngebantu gitu. Asal kita usaha dengan baik. Gitu. Oke, makasih banget Kak Ratri ya, sangat menginspirasi ya. Saya yakin sih saya aja terinspirasi sampai speechless. Kita bebas, sebebas-bebasnya. Kita adalah artis dalam hidup kita, tapi kita harus tetap bertanggung jawab. Ingat itu teman-teman, kita punya responsibility. Oke nih, nah kita sudah mendengarkan kata-kata, apa ya, kalau ngomong kata-kata mutiara jadi kayak nama saya gitu, kata-kata inspiratif dari Kak Ratri. Nah sekarang kita tadi teman-teman ada yang terlambat nih katanya hadir, kita mau foto lagi, nggak apa-apa ya? Pakai lipstiknya lagi tadi, yang lupa belum pakai lipstik. Iya, kita pakai lipstik lagi, kita mau foto lagi, dipersilakan. Ayo Kak Ivan, boleh tolong bantuannya? Atau Kak Jo, ini mau foto lagi? Dimulai ya. Oke. Kita bergaya yang cantik semua. 1, 2, 3. Oke. Nyalakan kameranya ya, kita foto lagi. Sekali lagi. Mulai. 3, 2, 1. Sip. Muti, Oke. aku boleh dapat fotonya nggak ya? Boleh, aman Kak, aman, nanti akan kita berikan kepada Kakak. Ini Oke. tadi nggak ada suaranya, sayang. Lain kali ya. Sip deh. Oke nih teman-teman, terima kasih sudah foto. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ratri, luar biasa sekali. Sudah hadir dan sharing banyak ya sama kita ya. Ini bersyukur banget kita di kehadiran Kak Ratri, seorang creative partnership. Nah, teman-teman, karena kita sudah menerima banyak banget ilmu dari Kak Ratri, coba dong reactionnya, tepuk tangannya sekali lagi, mana? Iya, oke, thank you ya Kak Ratri ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Ratri. Sesi hari ini untuk sharing dan tanya jawabnya luar biasa sekali, dan sayang banget karena waktu yang mengakhiri dan memisahkan kita. Makasih banget Kak Ratri. Seumpama Kak Ratri ada aktivitas lain, sudah boleh untuk meninggalkan ruangan kita hari ini. Tapi seumpama Kakak masih betah di sini, kita juga nggak apa-apa. Oke. Ya, untuk thank you banget Kak Ratri ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Minum air putih yang banyak, itu bagus untuk pandemi gini. Siap. Terima kasih sekali Kak Ratri.